Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 TT4601 menganalisis tentang perbandingan antara berat barang dengan harga ongkos kirim. Perkenalkan, saya Paisamon Arif dengan NIM 1101223255. Rekan saya ada Ahmad Syarifuddin dengan NIM 1101223223 dan rekan saya Najmi Akila Makmur dengan NIM 1101223268. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mendalam tentang korelasi antara berat fisik barang yang akan dikirim dan biaya pengiriman yang diterapkan oleh berbagai penyedia layanan pengiriman dalam perdagangan daring. Dengan menganalisis kebijakan tarif dari beberapa layanan pengiriman yang umum digunakan di pasar online, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang cara penetapan biaya pengiriman oleh penyedia jasa kurir. Hal ini menjadi krusial bagi konsumen dan penjual untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi terkait pengiriman barang, membantu mereka dalam manajemen biaya, dan memungkinkan penjual menetapkan strategi harga yang lebih kompetitif. Melalui pendekatan analitis, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika perbandingan antara berat barang dengan biaya ongkir dalam perdagangan daring, memberikan wawasan yang berguna bagi konsumen dalam perhitungan biaya total pembelian, sambil mendukung upaya peningkatan kebijakan yang lebih baik dalam perdagangan daring yang berkelanjutan dan efisien. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah berat barang mempengaruhi ongkos kirim? Yang kedua, apakah secara bersama-sama berat barang serta jarak mempengaruhi ongkos kirim? Tujuan dari presentasi kali ini adalah satu, untuk menguji dan menganalisis pengaruh berat barang terhadap ongkos kirim. Dan yang kedua adalah untuk menguji dan menganalisis secara bersama-sama berat barang serta jarak terhadap ongkos kirim. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis model matematis pengaruh berat barang terhadap ongkos kirim. Next. Manfaat dari penelitian presentasi kali ini adalah dari manfaat teoritisnya adalah untuk menambahkan wawasan dan bahan kajian bagi pembaca mengenai analisis pengaruh berat barang terhadap ongkos kirim. Dan yang kedua adalah untuk bahan informasi penelitian selanjutnya serta mengembangkan mengenai analisis pengaruh berat barang terhadap ongkos kirim. Kemudian adalah manfaat praktis. Satu, yaitu dari bagi peneliti sendiri, yaitu menjadikan analisis untuk tugas besar mata kuliah probabilitas dan statistika, serta menambahkan wawasan mengenai analisa regresi linear dengan meneliti pengaruh berat barang terhadap ongkos kirim. Dan dari sudut pembaca sendiri adalah menjadikan bahan pertimbangan dan sumber wawasan informasi mengenai analisa regresi linear dengan penelitian pengaruh berat barang terhadap ongkos kirim. Next. Kemudian adalah sumber data. Nah, yang di gambar sebelah kanan ini adalah tabel dari data-data yang kita dapatkan. Eee, Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh melalui internet, bisa kita lihat melalui website Berdu, dan dari ongkir dan juga website Google Maps yang bisa kita lihat dari map-nya juga. Next. Metode pengambilan sampel yang kita gunakan adalah pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Jumlah sampel yang diberikan ini adalah sebanyak 50 sampel. Dari alamat pengirim, dari pengirimnya itu dari Dayakolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan alamat penerimanya itu di Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Oke, berikut ini adalah sumber penelitian kita, yaitu Berdu. Ini tampilan website Berdunya. Di sini kita pakai sampel seperti yang tadi sudah dibilang, yaitu antara Diyungkulot dan Pondok Gede. Kita pertama di sini itu mengecek
beratnya 1 kilo dan didapatkan ini harganya. Di sini kami menggunakan si cepat untuk ongkirnya ya. Oke, berikutnya Streamlab berat paket. Sebelumnya itu kita mencari beratnya itu nilainya ada segini, dan setelah dirapikan terdapat antara 1 sampai 50 datanya. Dan untuk Streamlab-nya itu setelah disusun diperoleh seperti gambar berikut. Selanjutnya box whisper plot. Untuk menghitung box whisper plot, langkah-langkah pertama yang harus kita hitung yaitu pertama nilai minimum, maksimum, dan mediannya. Median ini termasuk juga ke Q2. Yang kedua itu Q1, Q2, dan Q3. Lalu setelah menghitungnya, kita bisa lanjut ke IKR. IKR ini rumusnya Q3 kurang Q1. Lalu kita menghitung on step dan two step. Untuk on step sendiri rumusnya yaitu 1,5 dikali IKR. Dan untuk two step ini 3 dikali IKR. Selanjutnya yaitu menghitung LIF dan LOF, dan UF dan UIF. Nah, yang pertama yaitu nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya 50, dan mediannya yaitu 25,5. Nah, untuk mencari kuartil 1, 2, dan 3 itu dia memakai rumus Q1 sama dengan data I N tambah 1/4. Jadi yang membedakan kuartil 1, 2, 3 itu di I-nya. Kalau kuartil 1, 1, kuartil 2, 2, dan kuartil 3, 3. Nah, untuk kuartil 1 itu 12,75. Untuk kuartil 2 itu 25,5. Untuk kuartil 3 itu ya dapat 38,25. Dan untuk mencari EQR yaitu rumusnya Q3 dikurang Q1 yaitu 38,25 dikurangi 12,75 dan mendapatkan hasil 25,5. Untuk mencari one step dan two step yaitu kalau untuk one step itu 1,5 dikali EQR atau dia dapat hasilnya itu 38,25. Untuk two step dia itu dikali 3 dengan IQR dapatnya itu 76,5. Sedangkan untuk mencari lip dan lob yaitu Q1 dikurang dengan one step. Nah, dia dapat hasilnya itu minus 25,85. Untuk lob dia rumusnya yaitu Q1 dikurangi dengan two step dan dia dapat hasil itu minus 64. Untuk mencari UOF dan UIF yaitu kalau UOF itu Q3 ditambah dengan two step dan dapat hasil 104,75. Sedangkan UIF rumusnya itu Q3 ditambah dengan one step dan mendapatkan hasil 66,5. Nah, berikut merupakan gambar box whisker plot ya. Ya, jadi yang tadi yang udah kita cari itu tinggal dimasukkan ke dalam format berikut. Nah, ini di gambar di sini merupakan gambar dari data harga ongkos kirim sebelum diurutkan. Kan yang tadi itu dia dari berat, sedangkan ini dia datanya harganya yaitu ongkos kirim. Perbedaan dengan gambar yang atas dengan yang bawah yaitu yang atas itu datanya masih mentah atau belum kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan data 2 sudah kita proses atau sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, berikut merupakan steam and lift berat paket. Bisa tertera di gambar yaitu kalau 1 tuh 4 kalau 14 itu steamnya 1, liftnya 4. Nah, frekuensinya 1 seperti itu. Sama dengan slide berikutnya juga, kenapa sih datanya banyak banget ya? Karena kita itu data terbesarnya tuh 700
yang mana 700 itu dia 70 liftnya 0. Kemudian ada box whisker plot. Tahap-tahapan perhitungan itu antara lain: 1. Nilai minimum, nilai maksimum, dan median. Yang kedua adalah Q1, Q2, Q3. Yang ketiga adalah EQR. Yang empat adalah one step dan two step. Yang kelima adalah lift dan loft. Dan yang keenam adalah WOF dan WIF. Kemudian dari hasil survei yang kita temukan di web yang kita cari, kita menemukan bahwa nilai minimumnya itu sebesar 14, nilai maksimumnya 700, mediannya 357, dan yang kedua kita mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dengan rumus kuartil sama dengan data I N tambah 1 per 4 dengan kuartil 1 sebesar 178,5, kuartil 2 kita menemukan sebesar 357, dan kuartil 3 kita menemukan sebesar 535,5. Dan ketiga adalah kita mencari IQR. Dan IQR kita mendapatkan sebesar 357. Dan yang keempat, kita mencari one step dan two step. Dan kita mendapatkan sebesar 535,5. Dan kemudian kita mendapatkan two step dan mendapatkan hasil sebesar 1071. Dan yang kelima kita mencari lift dan loft. Liftnya kita mendapatkan nilai sebesar minus 357, sedangkan loft kita mendapatkan nilai sebesar minus 892,5, dan yang terakhir kita mencari WOF dan WIF. Dan kita mendapatkan WOF sebesar 1606,5, WIF kita menemukan sebesar 1071. Kemudian ini adalah gambar box whisker plotnya yang sudah kita buat. Di sini kita bisa lihat bahwa love-nya itu sebesar minus 892,3, lift-nya minus 357, X minimalnya itu sebesar 14, kuartil 1 178,5, kuartil 2 sebesar 357, kuartil 3 sebesar 533,3, dan X max-nya kita mendapatkan sebesar 700, UWIF-nya kita mendapatkan 1031, dan yang terakhir adalah UWIF-nya kita mendapatkan sebesar 1606,5. Kemudian ini adalah tabel regresi linear yang kita dapatkan dari hasil survei dari web yang kita temukan. Bisa dilihat ini ada 50 data, dan kita bisa melihat sigma X ini itu kita mendapatkan 1275. Kemudian kita mendapatkan sigma Y-nya itu sebesar 17.845. Kita mendapatkan sigma X kuadratnya sebesar 42.925. Dan kita mendapatkan Y kuadratnya sebesar 8.412.905. Dan kita mendapatkan sigma X kali Y sebesar 600.935. Kemudian dari persamaan regresi kita mencari nilai B-nya dengan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Yang kita bisa lihat mendapatkan hasil sebesar B sama dengan 14,0108. Oke, selanjutnya itu mencari persamaan regresi. Untuk mencari nilai regresinya, kita harus mencari nilai lambda, di mana rumus lambda sendiri yaitu sigma Y dikurang B kali sigma S per N. Setelah nilainya dimasukkan, didapatkan nilai lambdanya yaitu minus 0,3754. Selanjutnya yaitu mencari nilai Y, di mana rumus Y sendiri itu B tambah lambda. Dan setelah dimasukkan, hasil Y-nya didapat 13,7326. Oke, untuk selanjutnya yaitu mencari nilai R. Untuk nilai R sendiri rumusnya N sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y.
per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Terus dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dan setelah dimasukkan hasilnya didapat R-nya 0,999. Dan kita nyari R kuadratnya, maka didapat hasil koefisien determinantasinya yaitu 99% atau sangat baik. Oke, berikut ini adalah grafiknya. Oke, untuk kesimpulannya, pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa semakin berat barang yang dikirim, maka harga ongkos kirimnya akan semakin mahal. Ini merupakan aspek yang umum terjadi dalam sistem pengiriman barang. Hubungan antara berat barang dan biaya ongkos kirim cenderung linier, karena terdapat variasi tarif yang diperlukan oleh penyedia jasa pengirim berdasarkan berbagai faktor seperti jarak, jenis barang, dan layanan tambahan yang diminta. Pentingnya optimasi terdapat kebutuhan untuk memahami konsep dimensi volume barang dalam perhitungan ongkos kirim. Barang dengan berat rendah namun berukuran besar dapat dikenakan biaya lebih tinggi karena manfaat ruangan yang disignifikasikan di dalam kendaraan pengiriman.